pagi adik-adik yang berkati Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu semua lipat tangan dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, terima kasih untuk setiap penyertaan dan kasih sayang yang terus kami rasakan sampai pada saat ini. Tak mampu kami membalasnya selain syukur kami kepadamu. Biarlah ibadah yang kami laksanakan di saat ini berkenan kepadamu sebagai tanda syukur kami. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan yang saya pilih dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga pada ayat yang kelima. Dengan perikop pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan ai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Untuk mengaminkannya, mari kita menyanyi dari Nyandohan 21 bait yang pertama. Kunantikan betapa. Kunantikan betapa ya Tuhan datangmu, dengan kubuat tapa sedia hatiku. Turunkanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, sucikan kerinduan pengharapan besar. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan kami Tuhan,
telah terbuka firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dengar, kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sedia mendengar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa. Amin. Dua Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Berdoa dan Bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, saya ulangi, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada seorang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, minggu ini kita berada di minggu Advent yang terakhir. Minggu Advent adalah minggu di mana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada masa raya Advent. Nah, kita belajar dari tema kita saat ini adalah
penantian yang kreatif. Penantian yang kreatif. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim yang adil untuk menghakimi manusia. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya tidak ada seorang pun yang tahu. Jika adik-adik tanya sama mama, bapak, kakak, bapak guru, ibu guru, para pendeta, majelis, guru sekolah minggu, tanya kapan Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, pasti jawabannya tidak ada seorang pun. Kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, terus apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan? Pada minggu Advent yang ketiga, kita belajar minggu kemarin bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kreatif adalah, adik-adik, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah berdoa. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Berarti kalau dia tidak berdoa, dia tidak bisa hidup. Kalau mau ingin hidup, harus ada hubungan, ada doa dengan Tuhan. Supaya kehidupan itu ada. Nah, hari ini kita boleh ada, itu karena doa-doa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Dan 10, 20, 30 tahun, 40, 50 tahun ke depan akan kita lalui dengan doa yang kita hari ini. Oleh sebab itu, bagian pertama untuk menanti kedatangan Tuhan adalah berdoa. Ingat, harus rajin berdoa. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik itu belajar, bantu mama, melakukan PR, bekerja di rumah, bekerja di sekolah, ataupun di mana saja, harus memuliakan Tuhan. Kenapa harus memuliakan Tuhan? Supaya semua yang kita lakukan, orang lain memuliakan Tuhan. Ih, anak itu boleh. Dia anak yang dengar-dengaran, anak yang takut Tuhan. Dari cara hidup kita, dari cara tutur kata kita, harus memuliakan Tuhan. Menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang dengar-dengaran, itu adalah bagian yang kedua, yaitu memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Nah, kakak Fenty, kalau begitu firman Tuhan itu yang mana? Ini ada di dalam Alkitab. Ini adalah bagian firman Tuhan. Dan yang kita baca hari ini adalah firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Yang menjadi bagian yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Berarti melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Nah, satu contoh untuk kita melakukan firman Tuhan adalah hukum yang kelima dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Nah, itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Apa? Menghormati ayah dan ibu. Menghormati orang yang lebih tua.
baik itu ibu guru, bapak guru, kakak, dan sebagainya, harus menghormati. Karena ada janji firman Tuhan. Ketika kita menghormati orang tua, ada umur panjang. Bukan saja umur panjang, tetapi berkat Tuhan mengiringi langkah hidup kita. Nah, itu adalah bagian yang ketiga. Dan yang menjadi contoh adalah hukum Tuhan yang kelima. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Menghormati orang tua. Nah, kita dalam menanti kedatangan Tuhan harus melakukan firman Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita sedang setia. 3 bagian ini sangat penting untuk kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Berdoa, memuliakan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan dalam penantian Tuhan? Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau memuliakan Tuhan. Dan kita mau melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman. Amin. Baik adik-adik, kita akan ada dalam doa, syafaat dan berkati saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, Kakak Freds minta kita siapkan hati, sikap berdoa, lipat tangan dan tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah sahabat kami anak-anak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi hidup kami, sehingga kami boleh melewati minggu Advent ketiga, dan kami hendak ada di minggu Advent yang keempat. Dan kami akan masuk pada masa raya Natal nanti Tuhan. Oleh sebab itu, firman yang boleh kami dengar bersama, yang dibawakan oleh Guru Felty, biarlah itu boleh kami dengar dengan baik. Terlebih kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berilah kepada kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami berdoa, ketika kami mau mengucap syukur dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Dan kami mau melakukan apa yang diperkatakan firman bagi hidup kami tetap menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu ini boleh hidup bagi kehidupan kami anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan jaga dan lindungi kami dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa bermain kami, dalam masa libur sekolah kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa buat orang tua kami semua Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Segala usaha, pekerjaan untuk mendatangkan berkat Tuhan dan mencukupkan kebutuhan hidup kami anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kehidupan orang tua kami. Jika mereka lelah, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka kedapatan sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat semua anak-anak sekolah minggu. Tumbuh kembang mereka yang masih ada dalam perut, bahkan yang sudah dewasa, ada dalam kelas Alkitab. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan lindungi dan jauhkan mereka dari bahaya virus corona yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Bapa kami dalam surga, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan berkenan menghalaukan segala hal yang tidak dikehendaki oleh kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberi mereka semangat, Tuhan memberikan mereka sukacita, kesetiaan dalam melayani Tuhan, dan terus mewartakan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua anak-anak sekolah minggu.
Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan menjaga mereka, tumbuh kembang mereka. Tuhan terus pelihara, kuatkan iman mereka hanya kepada Tuhan. Dan biarlah mereka terus senantiasa terpelihara dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Jika mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan juga memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan semangat, Tuhan juga memberikan sukacita bagi mereka, agar mereka senantiasa bersyukur dalam segala hal yang Tuhan beri bagi kehidupan mereka. Kami ingat adik terkasih Mesak Dimara yang boleh ada dalam kedukaan, Tuhan juga memberkati dan menghibur adik terkasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan. Tuhan memberkati para pendeta, Tuhan memberkati majelis, Tuhan memberkati para guru sekolah minggu yang ada dalam pelayanan. Tuhan juga menyertai kami semua, anak-anak sekolah minggu, bahkan jemaat Tuhan. Biarlah kami semua terpelihara dalam penjagaan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pandemi virus corona yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia, Indonesia, Papua, bahkan kami di Asmat. Kami mau berdoa biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan bagi tim gugus COVID-19 yang ada di Asmat. Biarlah mereka tetap semangat, mereka boleh tetap sehat, kuat di dalam Tuhan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Tuhan juga memberkati para dokter, mantri yang boleh memberikan tenaga mereka untuk bekerja dengan ekstra. Tuhan juga hibur dan memberikan kekuatan yang baik bagi mereka. Biar mereka tetap semangat dan setia melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga beri kepada kami semua anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan masyarakat. Biarlah kami boleh sadar untuk melakukan terus protokol kesehatan yang diberikan bagi kami, agar kami boleh terhindar dari bahaya virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu, tumbuh kembang mereka, Tuhan jaga senantiasa, orang tua mereka, Tuhan terus pelihara pekerjaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami untuk memasuki minggu Advent yang keempat. Dalam masa raya Natal nanti Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua anak-anak. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih karunia yang berasal daripada Allah, senantiasa menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, kehidupan orang tua, bahkan kehidupan seluruh orang-orang yang mengasihi Tuhan, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.